memegang senjata. Benar saja, tiba-tiba Dan Ananda mengalami gangguan yang mana seakan tubuhnya ditarik ke belakang. Situasi kembali mencekam. Frisly yang mencoba menghentikan gangguan tersebut harus terlempar hingga mengalami cedera ringan. Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok hitam itu semakin dekat. Tak mampu dipungkiri, sosok astral bernama Aini yang mencoba berkomunikasi lewat Frisly seakan memperkuat bahwa warga sekitar juga kerap menyaksikan penampakan wanita di area perkampungan ini. Bahkan tak jarang, para penjaga tempat menemukan beberapa kejanggalan yang disinyalir disebabkan oleh sosok Aini ini. Ditanya tukang ojek, kok ada motor lewat, saya stop, kan ada portal di depan, saya stop. Perempuannya gimana? Baju merah, setel merah, rambut panjang, warna putih. Itu Pak, kok mau tahu? Dibayar. Bayar Pak, mana duitnya? Nggak ada, di jaket, itu dia. Entah benar atau tidak, bahwa sosok Aini merupakan korban penganiayaan para tentara Jepang semasa itu, namun seakan memperkuat penuturan Aini, suara seperti tangisan hingga sosok perempuan menenteng kepala kerap disaksikan para penjaga tempat. Ada suara kadang seperti orang nangis, kadang saya ditibuk-tibuk juga. Pernah dengar juga dulu ada salah satu yang datang kemari, jadi itu dia melihat di rumah 2 itu ada sosok wanita menenteng kepala. Kondisi pun kembali kondusif. Dia pun nggak tahu dia mau dibawa kemana, yang dia tahu dia dan keluarganya itu mau diselamatkan gitu. Dan ternyata dia harus melayani banyak tentara Jepang. Dan akhirnya tuh meninggalnya juga di titik markas ini. Seolah merasa tak senang ketika beberapa kisah mulai terkuak dan Ananda merasakan kehadiran sosok astral lain yang perlahan mulai berdatangan. Pelan-pelan. Permisi. Permisi. Ya. Jadi, ya oke. Pelan-pelan kan Anda. Di luar nalar saat berkomunikasi dengan sosok astral yang hadir. Suasana semakin mencekam, di mana tim mencoba memegang Dan Ananda yang mengalami gangguan dari salah satu sosok astral yang seolah tak senang akan keberadaan kami yang menguak tempat ini. Kan Anda, tangannya berdarah nih, minta tisu. Kami pun mencoba menetralisir keadaan, namun tak berselang lama sosok astral kembali mencoba mengganggu penelusuran kami. Suasananya Nggak kayak gitu. kayaknya harus dikat dulu nih. Oke pemirsa, jadi suasana udah kondusif, Kananda juga udah diobatin. Siap. Kananda, Siap. apa sih tadi itu sosoknya Kananda? Jadi saya melihat salah satu pasukan Jepang, cuma bukan Jepang, melainkan Indonesia. Oke. Abis itu dia kayak dendam gitu, dendam ke kita. Ah, Dia bisa dibilang sekongkol dengan pasukan Jepang. Oke. Dia mengikuti pasukan Jepang. Nah dia sempat mengajak komunikasi saya dengan mata yang betul-betul kayak apa ya, melotot banget ke saya. Dan dia memegang senjata di sampingnya itu. Jadi istilahnya nikah itu orang yang mata-mata pro sama penjajah gitu. Karena balik lagi ke yang tadi aku bilang sih Fasya, maksudnya kita nggak tahu ini apa sebenarnya. Dan pada saat kita datang ke sini ternyata aku dapat gambaran secara jelas kalau memang dulunya pernah ada markas yang berdiri di tanah ini, di tempat kita sekarang. Dan itu markas dari tentara Jepang, di mana banyak sekali perempuan desa atau orang-orang pribumi, perempuan yang sengaja mereka bawa secara paksa dengan iming-imingan suatu hal yang tidak ada sebenarnya. Dan itu ya itu diperlakukan dengan tidak baik, sangat tidak baik, dan akhirnya dihabisi juga di titik di tanah ini gitu. Saya sempat melihat juga pemimpin pasukannya itu. Tentara Jepang. Iya, pasukan Jepang ya. Di sebelah sana sih. Tadi dia sempat mendekat ke kita, abis itu dia langsung Kesana lagi. Kita mau langsung ke sana aja ya? Oke. Let's go.
Tak ingin berlama-lama, penelusuran pun berlanjut ke titik di mana sosok astral yang mengganggu menuturkan bahwa ada sejumlah pasukan tentara Jepang yang menunggu kedatangan kami. Wow, saya melihat pasukan Jepang banyak banget, kayak apa ya, kayak membuat sesuatu Barisan. Oke. Dan pemimpinnya itu ada di tengah-tengah Barisan pasukan itu. itu. Wow, banyak banget. Pemimpin pasukannya itu ada paling ujung, sangat gede sekali. Apa kita mau coba untuk masuk ya? Aman nggak? Aman. Di sedung. Aman ya. Yuk. Mengesampingkan rasa takut, perlahan kami mendekat ke sosok astral yang merupakan barisan tentara Jepang tanpa kepala. Jadi emang mereka tuh baris berbaris, Iya. ramai banget. Saat ini kita termasuk Di di tengah-tengah dalam di- barisannya. Betul. Mereka berbaris, tapi mereka tanpa kepala. Cuma ada satu tentara Jepang dengan pakaian lengkap, dan beliau masih utuh dengan kepala. Masih utuh sama kepala. Dan dia memegang senjata semua. Allah. Tapi sosok yang masih mempunyai kepala itu sendiri yang mengutus sosok tadi yang mencelakai mungkin. Kananda. Dia ada di pojok sana itu. Itu pas banget pas mau masuk ke sana itu dia di tengah-tengah itu. Dengan dia udah menunggu kita banget. Oke, Mau ke sana Kananda? Aku juga kurang tenang lagi. Bismillah, siapapun kalian. jadi dia kayak penuh dendam banget, Visi. Ya. Pasukannya pun penuh dendam banget. Ya. Oke. Tapi ya pemirsa, walaupun kita di lapangan yang dimana ini tuh ruangan terbuka, auranya tuh beda banget. Beda banget. Auranya beda banget. Karena emang samping kanan kamu udah ada pasukan dengan yang tadi Visi bilang tidak ada kepalanya. Jadi posisinya adalah dia kepalanya itu dipegang kayak gini, dan sebelah kanannya tangan dia itu memegang senjata. Benar saja, tiba-tiba dan Ananda mengalami gangguan yang mana seakan tubuhnya ditarik ke belakang. Situasi kembali mencekam. Frisly yang mencoba menghentikan gangguan tersebut harus terlempar hingga mengalami cedera ringan. Akhirnya, kondisi pun berangsur kondusif meski tak mampu dipungkiri bahwa sosok astral yang berjumlah puluhan tentara Jepang seolah mengelilingi kami. Sekarang mereka ngelilingin kita ya. Gitu ya. Dan banyak banget yang datang. Mulai di hutan itu kayak dia udah apa? Karena secara pribadi mungkin Kananda kan ngebuka secara fisik. Terus juga sebenarnya mereka tuh bukan yang marah gimana ya, mungkin mereka berharap mereka tuh pada bisa pulang ke negaranya. Tapi di lain sisi secara pribadi dan dendam dari prajurit kita sendiri, orang-orang pribumi yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Zakaria. Oke, Seakan tak kunjung usai gangguan demi gangguan yang kami hadapi. Dan kembali dirasuki sosok astral yang disinyalir merupakan pemimpin pasukan tentara Jepang tanpa kepala. Ya. Kita tidak mengerti bahasa kamu. Stop. Iya, anak tidak mau masuk. Dia marah karena pasukan dia semuanya tuh di. Oke, nah, stop. Kalau ingin komunikasi, ya, dia ngasih tahu kalau semua pasukannya itu dipenggal di depan dia dan semuanya itu memang dibariskan. Jadi kenapa baris berbaris? Karena pasukan ini dibarisin dulu. Mereka harus seperti setengah apa ya? Sedang posisi ruku, kaki yang dilipat ke belakang, lalu mereka dipenggal kepalanya menggunakan samurai atau senjata dari mereka pribadi.
dia nunjuk ke arah pasukan pribumi kita, tahu orang-orang kita yang dulu memang mereka membantai, mereka beramai-ramai membantai, menarik para prajurit itu keluar dari gerbong keretanya. Jadi dipaksa untuk keluar dari gerbong, lalu ditundukkan dengan cara dihabisi menggunakan senjata mereka masing-masing. Dan ini adalah Jenderal atau Hatimura. Is that your name? Iya, oke. Kenapa ketua jenderal yang paling kuat ini dia tidak dipenggal kepalanya? Karena beliau adalah korban pertama yang meninggal dan dihabisi dengan cara ditembak menggunakan senapan panjang yang dibawa sama dia, dan dia juga adalah orang yang menunjukkan secara surat kalau mereka sudah mendapatkan tanda tangan untuk pulang ke Nagasaki. Oke. Tak mampu dipungkiri apa yang dialami saat penelusuran seolah membenarkan kesaksian salah satu penjaga area bekas lingkungan pabrik yang dengan mata telanjang menyaksikan puluhan tentara Jepang tanpa kepala berbaris dipimpin oleh satu sosok yang masih memiliki kepala. Itu sekitar jam 1:30 dah, ngeliat orang Jepang baris. 12 baris yang ada tangannya yang beramin sendiri. Iya, tarik pakaian Jepang ngepet begini. Yang lain nggak ada pala, emang dia gitu. Beramben. Oke pemirsa, keadaan juga udah membaik lagi ya. Tapi kenapa sih Kananda tadi tuh apa sosoknya yang masuk ke Kananda itu? Pada saat saya posisinya begini, tiba-tiba dia itu kayak megang kepala saya. Oke. Kayak posisinya kepala ini Ditarik gitu ya? gini kan. Oke. Saya kaget-kagetnya itu pada saat itu. Dan matanya itu betul-betul sinis banget kita. Sangat sinis banget. Tadi juga mungkin kambil dari gambar ya, dimana Kananda itu kan tadi ketarik kenceng banget. Terus aku berusaha nahan, tapi ternyata malah kebanting kan. Dan ini masih sakit, tapi emang belum tuntas ceritanya karena memang sebenarnya ada satu titik yang mendekati di mana para tentara ini tuh dihabisi. Tapi kayaknya mungkin untuk dapat lebih lengkap ceritanya kita mendekat ke arah sana dulu. Meski dalam kondisi cedera yang dialami Frisly, kami pun melanjutkan penelusuran ke titik terdekat yang disinyalir sebagai tempat pembantaian puluhan tentara Jepang. Agar penelusuran malam ini tuntas menguak cerita di balik peristiwa kelam. Nah gini, Fasya sama Visi, di belakang kita itu adalah tempat pembuangan kepala-kepala yang pasukan-pasukan Jepang pada saat itu. Iya. Di belakang itu. Nah, di situ pun juga ada salah satu monumen yang bisa dibilang dibikin untuk menandai tempat ini. Ada suara Ya, ketawa ya? ketawa gitu. Melengking kan. Iya, melengking. Karena emang ya itu mungkin karena kita nggak bisa ke monumen itu kali ya, jadi mereka berusaha untuk nunjukin kalau eksistensinya mereka itu ada di sekitar Betul banget. kita. Dan unik, bukan uniknya ya, di bawah monumen tuh ada salah satu goa yang mungkin dulunya sebagai akses jalannya pasukan-pasukan Iya. Jepang pada saat itu. Persembunyian ya Betul sebenarnya banget. itu. Dan aku juga menambahkan sebenarnya kenapa terbentuknya monumen di belakang itu pada saat kejadian naas. Tragedi berdarah ini terjadi di 18 Oktober. Dan setelah semua lebih dari 95 prajurit tentara Jepang dihabisi dengan cara yang sama, mereka dibuat untuk merasakan kesakitannya dulu. Jadi ada yang disayat-sayat, lalu terakhirnya memang dibiarkan dengan posisi kepala yang setengah kayak Potong kayak ya. dipotong, dan ada juga yang sampai dipotong habis dan kepalanya itu dibuang di kali. ya di sana. Dan monumen di belakang itu tanda perdamaian antara negara kita dengan negara Nagasaki. Memang sudah ditandatangani oleh presiden kita kalau mereka diizinkan untuk pulang ke negaranya. Tapi yang tadi aku dapat gambaran dari rel itu memang kereta itu berjalan melambat lalu berhenti dan dipaksa untuk turun, tapi mereka memilih untuk diam di dalam gerbong. Akhirnya secara paksa orang kita untuk masuk ke dalam sana dan menarik para prajurit itu, gitu sih Fasya. Jadi kalau ditanya kenapa tempat ini benar-benar punya cerita yang kelam, karena lebih dari 95 badan para prajurit
atau tentara Jepang, dari mulai mereka yang memang salah atau tidak bersalah, dihabisi dengan cara yang keji gitu di tanah sekitar sini gitu sih Fasya. Oke deh, kalau gitu kita lanjut cari tempat untuk uji berani kali ya, karena Iya. Mungkin visi kan kondisinya begini, jadi kita dulu aja kali Pak saya. boleh. Ya, Jadi visi supaya ya istirahat dulu. Aman? Pelan-pelan Kak. Kami pun memilih salah satu bangunan yang masih tersisa meski sudah sangat terbengkalai sebagai lokasi uji berani malam ini. nanti ada sosok penampakan yang mulai menampaki via sini, pintu sini, toilet, Oke. apalagi samping situ. Oke deh, kalau gitu langsung kita jemput sobat uji berani kita ya. Siap. By the way, pemirsa, sebelumnya Frisly nggak hadir di sini karena Kak Frisly juga kakinya masih harus Masih diobati pengobatan, ya. Let's Iya. go. Ini sih. Oke, sobat deg-degan, sekarang kita sudah bersama sahabat uji berani kita pada malam hari ini. Nah, sebelumnya boleh perkenalkan namanya Kak? Bisa, nama saya Natasha, Kak, umurnya, 23 tahun, pekerjaannya? sebagai modeling dan entertainment. Oke, nah motivasi kakak untuk ikut uji berani pada malam hari ini itu apa? Karena di sini katanya sih tempat penjagalan tentara Jepang ya, jadi saya mau membuktikan bahwa benarkah tempat ini seangker itu. Kayak gitu sih. Oke Kak, sebelumnya di samping aku nih udah ada 3 kotak yang udah disiapin sama tim. Oke. Kakak harus milih di antara ketiga kotak ini yang dimana isinya itu ada instruksi apa yang harus kakak lakukan ketika kakak melakukan uji berani pada malam hari ini. Kotak nomor berapa? Yang mana? 1, 2, 3. 1. Oke. Bisa dibaca dulu instruksinya Kak. Menyisir rambut selama uji berani berlangsung. Oke Kak Natasha, sekarang tim kami akan memberikan perlengkapan Kak Natasha untuk uji berani. Silakan. Sini, ya. Oke, jadi kita sudah sampai di lokasi uji berani kita pada malam hari ini. Kak Natasha, aku juga mau ngasih tahu kalau lilinnya itu kalau bisa jangan dibawa kemana-mana ya. Ya. Sama ini ada sini, ada lonceng. Sekali lagi saya mau nanya ke Kak Natasha, apakah yakin? Yakin. Oke. Tim, matikan lampunya. Permisi, sumimasen. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Bapa kami yang di surga dikuduskan. Banyak yang datang juga, mulai di pintu sebelah sini, Oke. dari yang mulai ngintip juga, Sosok apa tuh Kak? sosok wanita. Oh. Tadi ada suara dentuman sebelum saya Ada apa namanya? ke toilet. Ada suara dentu air Oh, air. mendengar suara air dari sebelah sana. dari sebelah sana. Maaf, saya tidak ingin mengganggu. Maaf, saya tidak ingin mengganggu. Iya. Semoga semua makhluk berbahagia. Ada orang berjalan sebelah sini. Maaf, saya tidak ingin mengganggu. Maaf, saya tidak ingin mengganggu. Semoga semua makhluk berbahagia. Ada orang berjalan sebelah sini. Saya tidak ingin mengganggu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dia udah mulai gelisah ini. Di sana ada bunyi srek, kayak bawa sesuatu. Respon daripada yang jahat, karena engkau lah punya kerajaan, kemuliaan, kekuasaan sampai selamanya. Ada bunyi serak-serak, badan saya merasa bergetar. Sebatas suara aja ya. Gerak daun, daun gerak. Ada yang ngegerakin. Apa itu Kak sosoknya? Kalau dari layar ya kita lihat ada rambut panjang yang turun sih. Tapi mungkin malah posisinya dia menggantung di atas. Kerajaan berikanlah kami. Amin.
Oh. Putra, Roh Kudus. Oh itu. Amin. Nah, Doanya sahabat Tujuh Berani kita udah mulai notice tuh. Bapa kami yang di Udah mulai surga nengok. dikuduskan nama. Goyang lagi. Saya tidak ada ingin mengganggu dan Roh. Ada suara. Ada yang lempar sesuatu. Oh, ada yang lempar. Udah nggak kuat. Yuk, kita jemput yuk. Oh iya. Oke. Bapa kami yang di surga dikuduskan nama. Kak Natasha. Oke, Kak Natasha, apa yang Kak Natasha rasain tadi? Tadi di sebelah sini ada kayak angin keras 2 kali. Terus di situ ada dentuman, entahkah itu air atau kayak gitu. Dan di sebelah sana semakin keras, terus kayak ada yang lempar batu gitu, tapi nggak kena saya. Saya bilang saya tidak ingin mengganggu. Semakin saya berdoa, setiap berdoa ininya gerak daun di sini. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih yang banyak banget sama Kak Natasha udah mau ikut Tujuh Berani pada malam hari ini. Kak Natasha kayaknya harus tenangin diri dulu. Yuk. Ya, biar tenangin dulu aja. Oke, Kak Nanda, kayaknya kita udahin dulu penelusuran kita pada malam hari ini. Karena ya yang kayak penonton juga lihat ya, udah banyak insiden kayak tangan Kak Nanda, terus juga kaki Kak Frisly juga kesleo. Aku juga udah kuyup banget dan serem banget tempatnya. Dan juga sobat Tujuh Berani kita pada malam hari ini tuh dapat banyak banget gangguan ya Kak Nanda. Jadi gangguannya yang banyak banget dari saat Sobat Tujuh Berani kita melakukan uji berani. Kalau yang aku dapat sih dari tempat ini ya, ternyata emang masih gede banget rasa dendam yang tertanam ya di wilayah ini, dari mulai tentara Jepang, terus juga ada juga pribumi yang dendam, dan cukup untuk bikin aku deg-degan banget sih. Oke pemirsa, ikutin terus penelusuran kami ke tempat-tempat yang pastinya penuh dengan cerita mistis, mitos, serta bikin kalian deg-degan hanya di JTV.